Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 28 Juni 2021. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Ireneus, uskup dan martir. Ireneus adalah seorang Yunani yang dilahirkan sekitar tahun 120 sampai dengan tahun 140. Secara etimologis, nama Ireneus dari kata Yunani Eirene, yang berarti damai sejahtera. Ireneus merupakan murid Polikarpus yang berguru langsung dari Yohanes Penginjil yang masuk dalam bilangan 12 Rasul Tuhan. Setelah ditabiskan, Ireneus diutus ke Lyon, Prancis. Ia kemudian diangkat menjadi uskup. Pada waktu itu, Prancis dihantui oleh maraknya ajaran Gnostisisme. Ajaran sesat ini mengajarkan bahwa dunia ini sifatnya fana dan jahat, karena Allah berada sangat jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Dan untuk dapat selamat, pengikut Gnostis harus mempelajari ajaran-ajaran rahasia. Nah, Uskup Ireneus dalam bukunya berjudul Melawan Ajaran Sesat membongkar kesesatan ajaran Gnostis ini. Maka Uskup Ireneus mengajak para pengikut-pengikut Kristus untuk setia pada ajaran ortodoksi gereja. Uskup Ireneus wafat sebagai martir sekitar tahun 202. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Wah, istimewa ya. Ini ada kicau burung bernyanyi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu dari grup band asal Malaysia bernama Axis, yang sewaktu saya SD, lagu ini sangat populer, berjudul Mencari Alasan. Syairnya mengatakan demikian: mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, maka kau tuduh akulah segala penyebabnya. Nanti satu album kalau dinyanyikan semua. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada aja orang yang suka berdalih, yakni orang yang suka cari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Dalam firman hari ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus bersabda, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
Tetapi Yesus tidak punya tempat untuk berteduh setelah ia selesai berkarya. Yesus ingin menantang para pengikutnya, ingin menantang mereka yang datang untuk siap menanggung itu semua, untuk mengikutinya secara total, tidak bercabang dan tidak mendua hati. Ini mirip seperti kami para imam. Tidak ada yang namanya karya penempatan yang selamanya. Kami harus tersedia untuk diutus mewartakan kabar gembira kemanapun. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, berikutnya ada orang lain datang dan mau ikut Yesus. Namun ia meminta izin untuk menguburkan ayahnya. Dan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Aneh tuh apa yang Yesus sabdakan ini. Bagaimana caranya orang mati menguburkan orang mati? Emang ada makhluk astral yang berprofesi sebagai tukang gali kubur? Namun jika kita amati dengan seksama, kita bisa bertanya demikian. Apakah benar bahwa ayah dari orang yang berkata mau mengikuti Yesus tapi mohon izin untuk menguburkan ayahnya, apakah sungguh ayahnya itu wafat pada hari itu? Jika memang demikian, kan enggak lazim. Seharusnya kan anak ini menunaikan perintah Taurat, hormatilah ayah ibunya. Salah satunya adalah dengan memberikan pemakaman, penghormatan bagi ayah dan ibu orang tua yang sudah wafat. Lantas mengapa orang ini kok malah bukannya berada di rumah, di tempat pemakaman, malah ngikutin Yesus dan berada di tempat Yesus mengajar? Perlu kita ketahui, dalam adat Yahudi ada yang namanya tradisi penguburan kedua, second burial, yang dikenal dengan istilah osuari. Tradisi ini seperti ziarah ke makam. Karena sifatnya yang secondary, maka alasan ini tidak krusial untuk menunda panggilan mengikuti Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, nggak usah kita berdalih dan mencari alasan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ia memanggil kita untuk mengikutinya, yakni untuk hidup semakin penuh kasih, mau turut terlibat dan jadi berkat bagi yang lain. Sudahkah aku melakukannya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.